Selamat malam Persekutuan Kaum Bapa Jemaat GPIB Anugerah Bekasi. Kami selaku pengurus Persekutuan Kaum Bapa mengucapkan selamat beribadah di malam hari ini. Semoga ibadah di malam hari ini akan membawa berkat buat kehidupan Persekutuan Kaum Bapa di dalam pelayanan maupun keluarga. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai pengurus. Semoga Persekutuan Kaum Bapa selalu mengikuti ibadah daring yang ini merupakan suatu program kerja dari Jemaat GPIB Anugerah Bekasi di dalam kondisi COVID yang masih mewabah terkhusus Indonesia. Semoga ibadah di malam hari ini juga kita sebagai kaum bapa tetap semangat untuk melayani, bekerja untuk keluarga maupun untuk pelayanan. Terima kasih kami dari pengurus. Hanya itu yang bisa kami sampaikan atas pelayanan yang Bapak-Bapak Persekutuan Kaum Bapa berikan buat gereja terkhusus untuk keluarga. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Erwin Rompas. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita menyanyikan Mas PKB. Jemaat, kita masuk dalam ibadah untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Keresahan 45, Oh hari istirahat ceria dan cerah, dan kata-kata seterusnya. Oh
kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu. Pada malam hari yang indah ini, kami persekutuan kaum Bapa akan memuji-muji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah PKB pada malam hari ini. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Keadaan 218, karena kasih-Nya padaku Yesus datang ke dunia, dan kata-kata seterusnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Kami boleh berada di tengah-tengah ibadah kami PKB itu karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di malam hari kami mengucap syukur Tuhan kepadamu karena kami boleh mendengarkan kebenaran Tuhan. Kuduskanlah kami semua sehingga kami semua boleh dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, mari berdiri. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Esra pasal 8. Esra pasal 8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Esra pasal 8 ayat 35 sampai 36 menyatakan, pada waktu itu juga orang-orang yang kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor,
kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wali-wali raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada umat Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab malam hari ini. Yang berbahagialah setiap orang yang melakukannya. Hosiana. Silakan duduk. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mengikuti cerita atau renungan Esra yang sudah 1 minggu berlalu ini sampai dengan sekarang, maka kita boleh melihat bahwa luar biasa kasih Allah bagi bangsa Israel yang terbuang ke Babel. Selama 70 tahun mereka dibuang di Babel. Namun kenapa saya sebutkan tadi keajaiban yang terjadi, yaitu bagaimana seorang raja Kores yang tidak mengenal Allah, namun ia mempercayakan kembalinya bangsa Israel ini ke Yerusalem. Ketika mereka pulang, itu masih gelombang pertama, yaitu dipimpin oleh Imam Yerubabel. Tujuan mereka pulang itu membangun bait suci yang ada di Yerusalem. Lalu gelombang kedua di bawah pimpinan Esra yang pembacaan kita malam hari ini. Gelombang ketiga dibawa oleh Nehemia. Nah, gelombang kedua ini yang menjadi pembacaan kita malam ini, kepulangan mereka ke Yerusalem dibawa seorang imam yang bernama Esra. Dan perjalanan mereka ini ditempuh kurang lebih 4 bulan dalam perjalanan mereka. Sungguh amat lama. Kalau kita bandingkan kita pulang ke kampung kita, paling tidak Indonesia Timur, itu memerlukan waktu 1 hari sudah cukup. Ini memerlukan 4 bulan perjalanan mereka. Itu Nabi Esra yang gelombang kedua ini membawa kurang lebih 1.514 orang. Itu laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, belum apa yang mereka bawa dari Babel. Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan mereka sampai mereka tiba di Yerusalem, ada beberapa hal yang di pembacaan kita ini yang kita boleh lihat bahwa ketika Esra melakukan perjalanan pulang ini, yang pertama kalau saya baca di sini, mereka berdoa dan berpuasa, mohon pertolongan mereka dalam perjalanan.
supaya mereka diselamatkan. Anak-anak mereka, istri mereka bisa sampai di tempat tujuan. Karena memang perjalanan dari Babel sampai ke Yerusalem itu pada waktu zaman itu banyak juga orang-orang yang kejahatan, sehingga Esra bersama dengan bangsa Israel ini berdoa, berpuasa, mohon kepada Allah. Bapak yang Tuhan Yesus kedua, Tuhan Yesus kasihi. Lalu yang kedua, di dalam pembacaan kita malam hari ini, mereka bersyukur ketika mereka sampai di Yerusalem, karena mereka tiba dengan selamat. Apa yang mereka lakukan dalam pembacaan kita malam hari ini? Mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Allah Israel, lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 90 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Jadi mereka tidak lupa. Ketika mereka sampai, mereka bersyukur kepada Allah, di mana perjalanan mereka dituntun dan disertai Tuhan. Itu yang kedua. Jadi diawali dengan berdoa, setelah tiba mereka bersyukur. Lalu dalam perjalanan mereka ini, mereka tiba, ada satu hal yang juga kita lihat di pembacaan kita. Mereka mendapat sokongan, mereka mendapat pertolongan dari orang-orang sekitarnya. Mereka menyampaikan juga surat perintah dari raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Dan orang-orang itu memberikan sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Luar biasa. Orang-orang yang ada di sana menopang mereka, menyokong mereka dalam membangun rumah Allah. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saya ingat perjalanan ini, saya ingat ketika bisa perjalanan, mungkin kita semua, ketika kita selesai sekolah ingin merantau ke Jakarta, begitu, ingin merantau ke Jakarta. Namun sebelum dalam perjalanan kita untuk merantau, pasti orang tua kita itu mengajak jemaat di tempat kita beribadah di gereja untuk beribadah bersyukur bahwa anak-anak kita ini akan merantau. Itu sudah sama dengan pembacaan kita, pembacaan malam hari ini. Sebelum kita berangkat, dibuat ibadah di rumah untuk anak-anak ini yang akan berangkat. Lalu setelah mereka berangkat sampai di tujuan masing-masing, seperti saya di Jakarta, pertama yang kita cari adalah rumah ibadah, rumah Tuhan. Dan saya kebetulan tinggal di Jakarta itu di Ciputat. Saya cari rumah ibadah, dapatlah BPIB Tarunia Ciputat. Sampai saya menikah di BPIB Tarunia Ciputat. Nah, maksud saya dalam mencitrakan kisah ini, apakah kita pernah membayangkan ketika dalam perjalanan kita ini, sekarang ini kita ada di Bekasi? Pernah nggak kita membayangkan?
Sekarang ini kita ada di Bekasi dalam perjalanan yang begitu lama, hampir 40 tahun kalau saya sampai dengan sekarang ini di perantauan. Pernah kita membayangkan? Tidak pernah membayangkan. Apalagi kita berjemaah di PBA itu. Tidak pernah kita bayangkan. Itu semua ada maksud Tuhan bagi kita. Dalam pembacaan kita malam hari ini, mereka ke Yerusalem membangun bait Allah. Kita sama juga berkumpul di PBA Anugerah ini untuk bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Allah. Bapak yang kasih Tuhan, apakah kita pernah bersyukur di dalam perjalanan kehidupan kita? Di mana Tuhan sudah menuntun menyertai dalam setiap kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, pekerjaan, bermasyarakat, bahkan berjemaah. Karena begitu besar cinta kasih Tuhan bagi kita, menuntun perjalanan kehidupan kita. Seterusnya kita tetap bersyukur bahwa kehidupan kita oleh karena pertolongan dan kasih-Nya. Oleh karena tuntunan Tuhan, Esra bersyukur bahwa ia boleh sampai di Yerusalem bersama bangsanya, dan bangsa ini diterima oleh orang-orang sekitarnya. Ia mendapat sokongan, bahkan mendapat bantuan untuk membangun bait Allah. Hendaknya kita juga bersyukur bahwa kita boleh beribadah dengan baik dan mendapat sokongan dari masyarakat sekitar kita. Kita harus bersyukur karena orang-orang di sekitar kita menyokong kita, membantu kita di dalam kita boleh beribadah di GPB Anugerah. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita yang kita tempuh, kita selalu bersyukur karena ada tangan Tuhan yang setia menggenggam kita. Terpujilah Kristus. Amin.
Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu oleh karena pertolongan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Seperti Israel boleh memimpin bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Mereka mengucap syukur kepada-Mu. Di malam hari ini kami mengucap syukur semua apa yang Tuhan buat bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di muka bumi ini, lebih khusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GTB Anugerah. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Bukur. Tuhan berkati dia, Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, menuntun dia dalam setiap jalanannya. Istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yesus jemaat yang ada di sini. Tuhan juga berkati mereka. Kami berdoa untuk pengurus serta Tuhan berkati. Lebih juga malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk mereka terkabur. Biarlah segala program yang mereka boleh lakukan Tuhan itu boleh berjalan dengan baik oleh Tuhan bangsa. Berkatilah Tuhan pengurus-pengurus program PKB. Dan juga mau berdoa Tuhan untuk tim PKA Tuhan yang sedang menggodok program ke depan. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pimpinan bangsa kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, semua jajarannya, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah kami. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan PKB yang saat ini berdoa, beribadah. Tuhan berkati mereka semua. Mereka semua Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Jauhkan mereka dari segala yang buruk. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang mengalami musibah di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan berikan mereka juga kekuatan, berikan kesabaran bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami malam hari ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan di dalam Gita Bakti 78. Mari berdiri umat untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah ucapan syukur kami lewat persembahan yang kami kumpulkan pada malam hari ini di dalam ibadah PKB. Tuhan berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat GPB Anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syukur kami. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang boleh kita dengar malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan, Kidung Kasan 511. terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Selamat malam Persekutuan Kaum Bapa JPB Jemaat Putra Bekasi. Semoga ibadah di malam hari ini membawa berkat buat kita semua. Terima kasih.